Halo, selamat datang di Halo Lab, halo juru sepatu jadi. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan kegiatan praktikum kita untuk praktikum pengantar laboratorium. Untuk hari ini, alat yang akan kita pelajari adalah salah satu besaran pokok, yaitu waktu, mana alatnya adalah stopwatch. Di sini adalah stopwatch analog. Untuk satuannya itu adalah detik atau second. Untuk lambangnya biasa kita menyebutnya sebagai T, ya, T yang kecil, T biasa ya, atau time ya. Oke. Nah, untuk alatnya ada seperti di depan kita. Ini ada beberapa alat yang kita gunakan. Ini adalah stopwatch analog. Oke, untuk penyimpanan alat ini diharapkan disimpan dalam keadaan menyala ya. Sehingga nanti ketika pegasnya sudah habis, karena ini tidak menggunakan baterai sama sekali, maka ketika dia pegasnya habis, maka dia akan otomatis berhenti seperti ini. Nah, ketika berhenti seperti ini, maka yang dapat kita lakukan adalah memutar bagian atas sebanyak 2 atau 3 kali putaran. Seperti ini, dia akan kembali bergerak dan bisa kita gunakan untuk kegiatan praktikum yang akan kita lakukan. Oke, untuk stopwatch yang kita miliki saat ini adalah stopwatch analog dengan satu knob ya. Oke, fokus ya. Satu knob itu adalah bagian atas ini. Nah, pemutar ini. Jika dia yang 2 knob, dia seperti di short kita sebelumnya. Bisa dicek kembali, itu dia ada satu tombol lagi di luar. Dan untuk tombolnya sendiri, ketika dia satu kali tekan itu adalah start. Kemudian kalau kita tekan lagi dia akan stop. Dia tidak bergerak lagi. Selesai fokusnya. Dia akan stop. Nah, kalau kita tekan sekali lagi dia akan reset. Nah, sedangkan stopwatch yang biasa atau yang 2 knob itu start di satu knob dan stopnya di satu knob. Sedangkan resetnya ada di knob yang berbeda. Ya, kemudian dia ada kaca transparan sebagai penutupnya. Kemudian ada jarum yang panjang. Jarum yang panjang ini fungsinya sebagai detik ya, secondnya. Kemudian jarum yang kecil itu fungsinya sebagai menit. Seperti itu. Oke, untuk NST-nya sendiri, enter NST-nya untuk stopwatch analog, NST-nya itu ada jumlah skala kita. Batas ukur paling kecilnya ada 5. Ya, terlihat ini yang paling kecil 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Maka kita ngambil yang paling kecil, batas ukurnya 5, dan jumlah skala di dalamnya itu ada 25. Jadi kalau kita lihat, apakah bisa fokus ya? Oke, nah untuk NST-nya bisa kita lihat ya. Oke, ini bisa terlihat, bisakah kita zoom? Nah, di dalam 5 satu kolom yang kecil, nah sampai 5 itu dia ada 5 kotak kecil, kemudian di dalamnya ada sekitar 5 skala lagi. Nah, maka total skalanya itu adalah 25, maka NST-nya adalah batas ukur per jumlah skala, batas ukurnya 5, jumlah skalanya 25, maka NST-nya adalah 0,2 second. Kemudian coba kita perhatikan pada gerakan dari stopwatch yang kita amati saat ini. Oke, bisa ya? Coba kita fokuskan. Nah, gerakannya dia per satu ketukan dia bergerak tek 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 seperti itu ya. Tidak berjalan secara
terus-menerus, maka ini adalah sistem clock ya. Maka NST dan deltanya itu sama karena dia pasti berhenti di skala, tidak bisa berhenti di antara dua skala. Maka NST dan deltanya sama, yaitu 0,02 second per satu skala. Untuk deltanya pun 0,2 second. Nah, ini adalah stopwatch kita. Contoh penggunaannya, ini bisa banyak sekali kita gunakan dalam percobaan fisika. Nah, salah satunya itu percobaan gerak harmonik, percobaan hukum 2 Newton, dan sebagainya. Bahkan percobaan suhu pun juga bisa menggunakan stopwatch. Jadi biasa setelah stopwatch ya kita putar dan kita pastikan sudah di reset dan dia lurus berada di skala 0 seperti ini. Lurus ya, tidak melenceng, maka alat ini siap kita gunakan. Bisa kita mulai menekannya berbarengan dengan kegiatan percobaan dilakukan. Misalkan 1, 2, 3, kita nyalakan. Nah, misalkan kita ngambil data percobaan sampai di mana waktunya berhenti, maka akan di stop 1, 2, 3, stop misalnya. Nah, baru kita baca. Untuk pembacaan berarti kita baca dulu jumlah skala terbaca dikali dengan NST. Maka kita dapatkan nilai terbacanya. Nah, namun ada cara lebih mudah untuk dapat membaca stopwatch dengan lebih cepat. Biasa kita membacanya dengan cara kita lihat dulu skala yang sudah dilewati. Ini ada 5, kemudian ada 10. Maka ini sudah 10 skala, berarti yang besar ya. Maka sudah ada 10 detik. Dia lewat satu skala yang besar lagi. Nih. Berarti dia sudah dapat 11 detik. Karena satu skala yang besar itu, yang panjang, itu nilainya 1 detik, 1 second. Maka tinggal kita baca dia lebihnya berapa skala. Nah, dari percobaan ini dia terbacanya di 3 skala ya. Kalau di posisi yang bagus, ya dia terbacanya di 3 skala. Dan perhatikan untuk membaca selalu di kondisi tegak lurus dengan mata ya, agar lebih mudah. Oke, ini sudah terbaca di 2 skala, 3 skala ya, kita paskan di 3 skala. Karena ini dengan mata di 3 skala, tapi dengan kamera agak sedikit susah ya. Nah, di 3 skala, maka 3 skala tersebut saja yang kita kali dengan NST-nya. Misalkan 3 dikali NST tadi 0,2. 3 kali 0,2 kita dapat 0,6 second. Nah, dijumlahkan dengan 11 skala yang sudah dilewati tadi. Berarti 11,6 second. Itu adalah waktu pengambilan data yang kita lakukan. Sama halnya untuk alat-alat yang lain ya, kurang lebih. Nah, namun bedanya kalau stopwatch digital, NST-nya dan deltanya itu juga sama, yaitu 0,01 second. Sedangkan ada timer atau waktu yang dia running, dan dia bisa berhenti di tengah-tengah, maka itu bisa dikenakan deltanya setengah dari NST. Seperti itu ya. Nah, perhatikan untuk alat-alat yang dia harus tepat di skala pembacaannya. Seperti ini, kemudian di video sebelumnya yaitu jangka sorong. Di mana jangka sorong juga harus dicari yang tegak lurus. Seperti itu. Nah, untuk perawatan alat seperti ini, yang pertama ya harus disimpan dalam kondisi menyala saja. Ini akan awet ya, tidak terlalu mudah untuk rusak. Kemudian nah, biasa untuk perbaikan bagian belakang ini dapat dibuka, di bagian depannya juga dapat dibuka, sehingga kita bisa mengekspos isinya. Nah, ini juga harus disimpan dalam keadaan nyala. Biasa ketika dia sudah lama disimpan, dia akan mati. Nah, ketika mati, mau digunakan, seperti ini mati ya.
Nah, mau digunakan dia tidak akan bisa atau dia hanya bisa tapi terbatas misalkan sampai di 5 detik atau sekian detik dia sudah mati, maka cukup putar bagian atasnya dan dia bisa digunakan dengan baik kembali. Nah, biasanya untuk pemutaran ini jam sekitar mutar 3 atau 4 kali putaran itu cukup untuk kita melakukan beberapa percobaan mungkin sekitar 1 minggu. Kalau disimpan terus-menerus menyala mungkin dia akan menyala selama 3 hari. Nah, karena dia menggunakan sistem pegas seperti itu. Nah, ini adalah alat yang yang kita gunakan dalam percobaan fisika, yaitu pengukuran waktu salah satu besaran pokok seperti itu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di kolom chat. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Dadah, sampai bertemu di video yang lain.